Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Petabang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran dan strategi pemasaran melalui email bisnis. Pemasaran merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Dengan melakukan pemasaran, bisnis akan menjadi jauh lebih baik karena dengan melakukan pemasaran, konsumen akan lebih mudah mengetahui dan mengenal produk yang dijual. Tujuan utama dalam pemasaran adalah agar meningkatkan penjualan suatu produk dan tentunya mendapat keuntungan yang banyak. Dalam pemasaran, hal yang perlu diperhatikan adalah strategi dan bagaimana strategi itu dijalankan dengan baik. Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah membuat email bisnis. Dengan kita bisa dengan mudah menghubungi pelanggan dan mengirimkan pesan ke mereka mengenai produk yang kita tawarkan. Email bisnis adalah email khusus yang digunakan oleh perusahaan untuk bisnis. Menurut survei, 65% pelanggan lebih mempercayai email bisnis dibandingkan dengan email personal. Berbeda dengan email personal, email bisnis biasanya mencantumkan domain perusahaan, contohnya automotive@suzuki.co.id. Dengan begitu, pelanggan akan dengan mudah mengenali produk dan nama perusahaan yang dijalankan. Ada beberapa cara dalam membuat email bisnis, yaitu dengan memanfaatkan layanan yang disediakan di internet seperti cPanel, Email Hosting, Zoho, Google Workspace, dan G Suite. Kamu hanya perlu mengikuti arahannya dalam proses pembuatannya. Email memiliki dampak besar bagi pelaku bisnis. Yang pertama, membantu meningkatkan reputasi perusahaan karena komunikasi lewat email terlihat lebih profesional dan resmi. Kemudian yang kedua, email perusahaan terlihat lebih konsisten, seperti ketika karyawan di suatu perusahaan memakai domain di emailnya, itu akan terlihat memiliki tim yang solid dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga, ketika email bisnis sama dengan domain perusahaan, itu bisa meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap merek atau bisnis. Hal tersebut memudahkan pelanggan mengingatkan tentang perusahaan tersebut. Email bisnis dalam pemasaran idealnya seperti mengobrol dengan seseorang yang pandai berbicara tentang berbagai hal menarik. Dalam bisnis, kita harus menghadapi ribuan pelanggan yang punya minat kebutuhan yang berbeda-beda. Tentunya kita tidak punya cukup waktu melayani sekian banyak pelanggan yang ada, maka dari itu otomatisasi email menjadi solusi masalah tersebut. Otomatisasi email adalah pengaturan di mana pengiriman email diatur secara berkala, yang dipicu oleh pelanggan yang mengirim email tertentu, yang juga disebut dengan drip marketing. Otomatisasi email membantu dalam menarik calon pelanggan, jadi pelanggan menjaga pelanggan agar tetap aktif atau setia, dan menarik kembali pelanggan agar kembali berbisnis dengan perusahaan. Otomatisasi email juga berguna agar pelanggan yang pasif jadi aktif, dengan cara mengirimkan kembali email kepada pelanggan dan menawarkannya kembali untuk melakukan pemesanan. Dalam pengiriman pesan email harus jelas, relevan, dan tepat agar tidak ada kesalahan dalam komunikasi antara pengirim dan penerima email. Isi email yang baik yaitu email yang berisi pesan yang jelas, informatif, menggunakan poin-poin. Ada beberapa langkah-langkah mengirim email dalam pemasaran yang baik dan benar agar komunikasi dengan rekan bisnis dan pelanggan dapat berjalan lancar. Yang pertama, tentukan tujuan seperti informasi dan konfirmasi. Informasi biasanya berupa rangkuman hasil rapat dalam perusahaan, penjelasan status atau keadaan terkini mengenai perusahaan, atau berbagai dokumen dengan rekan bisnis. Sedangkan konfirmasi biasanya berupa janji pertemuan dengan rekan bisnis dan menanyakan informasi atau konfirmasi kepada supplier atau vendor. Kemudian yang kedua, menulis pesan yang efektif. Setelah memastikan tujuan penulisan email, langkah selanjutnya yaitu menulis pesan dengan efektif.
Jika pesan dianggap terlalu panjang, sebaiknya tulis ulang dengan persis, singkat, dengan padat dan jelas. Jika telah selesai, ada baiknya baca ulang terlebih dahulu untuk memastikan apakah email yang ditulis sudah jelas dan mudah dipahami, yang sesuai dengan tujuan penulisan email. Tulislah hal yang penting mengenai isi email dengan bentuk poin-poin. Kemudian yang ketiga yaitu memakai gaya bahasa yang sesuai. Dalam menulis email bisnis yang mewakili sebuah perusahaan, jangan menulis email ke rekan bisnis atau perusahaan lain dengan kalimat yang kasar. Jangan pakai kata-kata yang dapat membuat citra perusahaan atau bisnis jadi buruk di mata pelanggan atau rekan bisnis. Dan jangan pakai kata-kata yang menimbulkan keraguan pada penerima email seperti mungkin, saya rasa, dan lain sebagainya. Email biasanya sering disepelekan karena mudah untuk diakses. Namun dalam dunia bisnis, khususnya pelaku bisnis atau pemilik perusahaan, email bisa menjadi senjata rahasia dalam pemasaran. Ada beberapa alasan yang menjadi pemasaran email menjadi sangat efektif. Yang pertama, email pemasaran menghubungkan langsung dengan pelanggan. Kemudian yang kedua, mampu menargetkan pelanggan yang lebih spesifik. Ketiga, melakukan email pemasaran cukup mudah dan cepat. Kemudian yang keempat yaitu mudah mengetahui tingkat keberhasilannya dengan melihat tingkat respon email yang kita kirim ke pelanggan. Agar membuat email pemasaran menjadi efektif berhasil, email harus berisi sesuatu yang menarik bagi pembaca. Ada dua tanda untuk mengetahui keberhasilan email pemasaran, yaitu jumlah pelanggan yang berminat dan merespon email. Email pemasaran sangatlah efektif menurut hasil riset Compagent Monitor. Orang yang membuka link di email lebih besar daripada di Twitter. Untuk itu, alangkah baiknya perlu tim khusus untuk mengelola pemasaran tersebut. Untuk mencari tim yang tepat dalam mengelola email, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan yang harus dicapai. Contohnya seperti ingin dapat pelanggan baru, maka harus mencari orang yang bisa melakukan hal tersebut. Kedua, pilihlah orang yang pintar menulis, pintar mendesain, dan menguasai pemasaran dengan baik. Ketiga, saat memilih tim, minta contoh hasil kerjanya atau masukan untuk meningkatkan kegiatan pemasaran. 4. Mintalah kepada mereka untuk membuat strategi pemasaran lewat email yang baru dan menarik. Strategi yang baik harus sesuai dengan tujuan pemasaran, baik itu tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Kelima, dalam merancang strategi, tim harus bisa menangani jenis pelanggan yang berbeda-beda dengan ajakan yang menarik agar pelanggan bisa tertarik dan membeli produk. Agar efektif, tim harus tahu mana strategi yang harus dijalankan dan yang harus ditingkatkan. Kemudian yang keenam, tim yang perlu beradaptasi dengan bisnis yang dijalankan. Tim harus membuat jadwal kegiatan seperti pengiriman email, pemasaran, peluncuran produk, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu sebelum mengirim email ke pelanggan, alangkah baiknya untuk mengecek terlebih dahulu email yang sudah dibuat apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Setelah mengirim, pastikan pelanggan sudah menerima atau tidak dan email yang dikirim bisa lolos filter spam. Hal yang tidak kalah penting dalam email bisnis adalah uji multivariat. Uji multivariat bertujuan agar apa yang kita pilih atau yang kita putuskan bisa sesuai dengan selera pelanggan. Dengan uji multivariat, kita bisa mengetahui mana yang lebih efektif dan bisa diandalkan, terutama untuk bisnis dengan pelanggan yang banyak. Semakin sering kita melakukan uji multivariat, kita akan semakin paham email pemasaran seperti apa yang paling sesuai untuk pelanggan. Uji multivariat bisa membantu. Pertama, mengetahui tren seperti foto dengan gambar ilustrasi seperti apa yang disukai oleh pelanggan saat ini. Kemudian yang kedua, mengetahui cara membuat tulisan dan desain yang menarik bagi pelanggan. Ketiga, membantu proses yang efektif dan hasil yang lebih jelas. Mengajak pelanggan berlangganan dengan email pemasaran memang akan memperlancar bisnis. Maka dari itu, perlu untuk membuat pelanggan betah dan merasa nyaman dengan email pemasaran kita. Jika mengirim email pemasaran yang judulnya tidak jelas atau ditujukan kepada banyak orang sekaligus, biasanya penerima email akan memasukkan email pemasaran ke dalam folder sampah atau spam. Langkah terakhir yang bisa dilakukan dalam menjalankan email bisnis adalah masalah filter spam. Biasanya,
Penerima sebuah email akan merasa terganggu atau jenuh dengan email yang diterimanya, apalagi email yang datang dari pengirim email yang tidak dikenal. Hal itu bisa menyebabkan orang tersebut membuangnya ke kotak sampah atau spam. Agar email bisnis kita tidak dianggap spam oleh seorang atau pelanggan, sebaiknya isi email kita punya nilai yang bermanfaat, contohnya info tentang diskon barang, pengingat saat hari istimewa seperti hari ulang tahun dan lain sebagainya, yang kesannya pelanggan itu senang dengan isi email tersebut. Filter spam dibuat supaya orang tak dihujani email-email yang mengganggu atau tak pantas, termasuk email yang dikirim untuk menipu. Ada beberapa langkah mengirim email supaya tidak kena filter spam. Yang pertama, buat email yang personal. Hindari menulis pelanggan yang terhormat di bagian awal email karena akan membuat filter spam memasukkannya sebagai email spam. Kemudian yang kedua, filter spam akan meluluskan email pemesaranmu kalau di dalamnya tercantum informasi personal pelanggan seperti nama depan atau nama keluarga. Kalau tidak ada, otomatis email dianggap spam. Ketiga, tanyakan pada pelanggan jenis email pemesaran seperti apa yang tersedia mereka terima. Misalnya, apakah kamu menerima newsletter dan email promosi terbaru atau salah satunya saja. Kemudian yang keempat, setelah pelanggan memilih, kirim konfirmasi lagi lewat email. Dalam email konfirmasi itu, minta pelanggan mengklik link yang diberikan kalau setuju berlangganan. Kelima, pasang link atau tombol berhenti berlangganan secara jelas di bagian bawah email. Kalau tidak mau berlangganan lagi, pelanggan tinggal klik link tersebut. Lebih baik mereka berhenti berlangganan daripada menandai emailmu sebagai spam, dan komunikasi dengan pelanggan pun tidak terputus. 6. Pelanggan biasanya memasukkan alamat email sewaktu membeli produk. Jangan langsung mengirim email pemesaranmu. Baiknya beritahukan pelanggan untuk mendaftar dan berlangganan dari email pribadimu, lalu biar mereka yang memutuskan. 7. Filter spam menganalisa atau memeriksa semua faktor mulai dari isi dan format dari email yang dikirim. Pastikan email pemesaranmu profesional dan sesuai dengan identitas bisnis atau produkmu. 8. Segera hubungi pelanggan setelah mendapat alamat emailnya dan setelah mereka memutuskan berlangganan email pemesaranmu, berikan informasi apa yang akan mereka dapat, misalnya tentang produk baru atau diskon. 9. Buat standar untuk email pemesaranmu dan kirim secara berkala sesuai yang dijanjikan. Kalau kamu berkata akan mengirim secara mingguan, jangan kirimkan setiap hari. 10. Buat subjek yang menarik. Jangan pakai kata-kata seperti klik di sini atau penawaran terbatas. Hindari menulis dengan huruf besar semua dan pakai tanda seru berlebihan. Kemudian ke-11, kamu boleh menghias email pemesaranmu supaya terlihat menarik, tapi jangan pasang gambar yang terlalu besar. Tulisan juga jangan terlalu sedikit atau malah tidak ada sama sekali. Ini biasanya membuatnya dianggap spam. 12. Hindari membeli daftar email untuk menambah pelangganmu. Karena daftar email ini biasanya sudah banyak dipakai orang hingga filter spam sudah mengenalinya. 13. Penyedia layanan internet tahu jika email tersebut tidak aktif dalam waktu berapa lama. Akibatnya, email yang diterima dari alamat lain akan dianggap spam. Maka dari itu, perhatikan pelanggan mana yang terlebih tak aktif. Lalu, kirimi email pribadi sebelum mengirimkan email pemesaran selanjutnya. Tanyakan kabar mereka dan apakah pelanggan masih mau mengirim email pemesaranmu. 14. Kalau ada pelanggan yang tidak merespon emailmu dalam waktu 6 bulan, mereka tidak berkontribusi, baiknya kirimkan email mereka email konfirmasi. Minta mereka memilih apakah masih mau berlangganan atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu supaya email tidak dianggap spam, rajin-rajinlah memeriksa dan belajar cara membuat email menarik. Kalau punya dana lebih, coba gunakan layanan marketing email untuk melakukan tes dan menguasai email pemesaran yang kamu lakukan. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai pemasaran dengan menggunakan strategi pemasaran melalui email bisnis.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.